Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik akan kami sampaikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hendak menyalip dari lajur kiri dengan sepeda motor, seorang pelajar di kota Palembang tewas terlindas truk tangki. Tawuran remaja terjadi di kawasan Silaberanti seberang Ulu 1, Palembang hanya karena saling tantang di media sosial. Memanfaatkan waktu libur, wahana air di kawasan Jakabaring, Palembang menjadi lokasi favorit warga untuk berrekreasi. Bermaksud menyalip dari lajur kiri, seorang pelajar di kota Palembang tewas terlindas truk tangki di Jalan Letkol Nuramin pada Jumat siang pekan lalu. Korban mengalami luka berat pada kepala. Irsan Murti, pelajar berusia 15 tahun ini menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Letkol Nuramin, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan bersimbah darah. Sementara rekan korban yang mengalami luka ringan dievakuasi ke pinggir jalan. Korban yang membonceng sepeda motor metik awalnya melaju dari arah Pelabuhan Bum Baru menuju Pasar Kuto. Motor tersebut bermaksud hendak menyalip sebuah truk tangki dari lajur sebelah kiri. Namun naas ternyata kendaraan tersebut hendak berbelok sehingga kecelakaan pun tak dapat dihindari. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka berat di bagian kepala. Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah sakit Pelabuhan sebelum dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga yang mendapati korban telah meninggal dunia histeris lantaran korban tidak pamit saat hendak pergi. Nah, tidak tahu juga dia tuh kan begini tidak ngomong. Tiba-tiba dia tuh lagi tidur, dibangun ke kawannya tadi tuh, tidak tahu nak mana. Dia diboncengan tadi. Iya. Yang bawa motor siapa, Bu? Si ini Nopal. Nopal. Yang meninggal yang dibonceng. Oh, yang meninggalnya yang dibonceng. Iya, yang dibonceng. Tadi kena truk itu tadi ya? Truk. Iya, truk yang di situ nak kak. Bawa apa tuh katanya? Oh, enggak truk apa? Tangki dah. Iya, tangki apa? Tangki minyak kali. Minyak. Sekarang di mana tangkinya? Di situ mobilnya. Masih Parkir di situ, ya. Sopirnya? Mas supir sudah diamani. Sudah diaman tuh ya? Iya, Diamani ya? sudah diamani. Yuk, pikalnya dari mana awalnya? Yuk? Nah, tidak tahu juga. Lungkonya di mana baik? Palaknya pecah. Cai. Iya. Lungkonya mana sekarang? Wong tuanya di Malaysia, dia ini kan melok kakeknya di Sumi Batang. Dua-duanya? Iya. Kalau yang nangis-nangis tadi Yang yuk. Nopal nih. Diketahui truk tangki yang mengangkut CPO sebagai bahan mentah minyak goreng itu sedang menuju ke sebuah pabrik sebelum mengalami kecelakaan. Truk serta sepeda motor yang terlibat kecelakaan maut ini diamankan oleh petugas. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Seorang kakek yang hilang akibat terseret banjir di Kabupaten Musi, Rawas Utara ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tangis keluarga pecah saat menjemput jenazah korban yang tersangkut di ranting pohon. Isak tangis keluarga korban pecah saat menjemput jenazah seorang kakek bernama Tain yang tewas terseret banjir bandang di Desa Lubuk Kumbung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi, Rawas Utara. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, jenazah korban akhirnya ditemukan tersangkut di ranting pepohonan 3 km dari lokasi tempat korban hilang. Kita telah menemukan korban yang terseret arus oleh bencana banjir di Kecamatan Karangjaya. Korban diketemukan dan kemudian kami serahkan ke pihak keluarga dan sekarang sudah dilaksanakan proses pemakaman. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama-sama bahu-membahu sampai saat ini. Setelah korban dinyatakan diketemukan, operasi SAR dinyatakan ditutup dan seluruh unsur kembali ke kesatuannya masing-masing. Demikian. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Musi Rawas Utara ini juga membuat sejumlah jembatan gantung dan permanen putus. Terjangan air juga membuat puluhan rumah warga hanyut. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musi Rawas Utara. Tawuran remaja terjadi di kawasan Silaberanti seberang Ulu 1 Palembang karena dipicu saling tantang di media sosial.
Polisi menangkap para pelaku yang masih di bawah umur. Mbak sajam ya. Nah, izin kementan tawuran. Tawuran menggunakan senjata tajam terjadi di kawasan Jalan Sila Beranti, seberang Ulu 1, Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Tawuran yang terjadi hampir setiap malam ini sudah sangat meresahkan warga sekitar. Polisi sudah mengamankan 2 orang pelaku yang masih di bawah umur. Tawuran antar kelompok remaja ini dipicu saling tantang melalui media sosial. Kita mendatangi TKP. Para pelaku tawuran tersebut membubarkan diri, namun kami sempat melakukan tindakan pengejaran. Dan ketika kami melakukan pengejaran, kami berhasil mengamankan 2 orang anak laki-laki yang notabene statusnya pelajar. Yang satu bernama Syahrul Ramadan bin Hamister, umur 16 tahun, tidak bekerja. Ya. Kemudian yang kedua adalah saudara Al-Kaisar Sakti, umur 19 tahun, status pelajar, yang notabene sedang menguasai padanya 2 buah senjata tajam yang saat ini sedang kita amankan. Polisi menyita 2 bilah senjata tajam sebagai barang bukti. Untuk kepentingan penyidikan, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tidak terima karena telah dilecehkan, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menyiramkan air keras ke wajah teman dari sang suami. Akibatnya, korban menderita luka bakar yang cukup serius pada bagian wajah. Ironisnya, sang ibu malah terancam hukuman 7 tahun penjara. DR perempuan muda ini pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Ia diduga adalah pelaku penyiraman air keras terhadap korban bernama Chandra. Akibat ulahnya itu, korban mengalami luka bakar serius pada bagian wajahnya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kasus penyiraman air keras ini bermula dari tindakan yang tidak pantas oleh korban kepada pelaku saat minta diantar bertemu dengan suaminya. Saat itu korban memegang bagian sensitif pelaku ketika berada di atas sepeda motor. Saat tiba di rumahnya, pelaku mengambil air keras dan menyiramkannya ke arah wajah korban. Chandra bin Ujang untuk menuju ke rumah daripada Ciila yang notabene merupakan satu perlakuan yang kurang senonoh pada saat memboncengkan saudara Chandra bin Ujang, yang pada akhirnya begitu sampai di rumah kediaman Ciila masuk dulu, kemudian mengambil cuka parah dan langsung menyiramkan kepada saudara Chandra bin Ujang, yang pada akhirnya Chandra bin Ujang mengalami luka bakar akibat siraman cuka parah tersebut. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang pada 4 Maret lalu. Pria berumur 42 tahun ini menderita luka bakar pada bagian wajahnya akibat siraman air keras. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.